rencanamu indah bagi kami. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Hatiku Haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan. kebenaranmu Amin. itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu. Kebenaran Amin Tuhan. itu Bagianku, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan lebih sungguh, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Serahkan kepada hamba-Nya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
selama hidupku mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Ya Tuhan. Biarlah mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kami memandang kepadamu Tuhan, hati kami pun tenang. Iya. Karena Engkaulah jawaban, Engkaulah pintu bagi kami, dan memberikan segala yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, rahmat-Nya yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi Tuhan di tempat ini, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Kami siapkan hati kami semua Tuhan, untuk diisi firman Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Mari beri salam samping kiri kanan, katakan rahmat Tuhan baru setiap pagi bagi kita semua. Amin. Oke. Ya, bagi orang-orang gereja karismatik atau gereja Pentakosta, ketika kita menyanyi lagu apa itu? Ada kata rahmatnya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terus hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jadi ini kalau kita mau bilang, kalau untuk gereja karismatik, gereja Pentakosta, ini mungkin kalau kita mau bilang ini lagu yang hafal, yang sering, dan musiknya pun enak untuk dinyanyikan, kata-katanya adalah kata-kata yang ada di Alkitab, ya kan? Nah, tapi kalau kita merujuk pada kitab Ratapan pasal 3, kata rahmat-Nya baru setiap pagi itu bukan berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Bukan berada pada posisi yang nyaman, bukan berada posisi enak, bukan berada posisi yang nikmat. Tetapi kitab Ratapan ini ketika dia menulis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, itu di luar yang kita bayangkan, ekspektasi kita tentang keindahan, tentang kenyamanan, tentang kesukaan. Tapi kondisi yang dialami adalah berada pada posisi yang menyakitkan, berada pada posisi penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tapi luar biasanya si peratap ini menulis bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kondisi situasi apapun kita tetap katakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru bagi kita. Oke, mari kita buka dalam kitab Ratapan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Tapi kita hanya baca pada ayat-ayatnya yang akan mulai dari ayat 1 sampai 3, tandai ayat 18 sampai 26, lalu lompat di ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan ayat 2 dan seterusnya. Ayat 1, saya meminta tolong tadi pada Abi untuk mengetikkan saya. Karena mata sudah
Biasa orang 40 tahun kan mata sudah harus 4 ya. Ya, yang sudah 40 akan merasakan itu. Oke, ayat 1 Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya kita baca saja sampai ayat 42, tapi akan saya ayat 1 sampai 3 saya penggal-penggal ayatnya ya, ayat 18 dan sampai 26, ayat 31 sampai 42. Saya mulai ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkamu, ayat 2. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ayat 18, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ya, nanti Bapak Ibu baca sampai ayat ke-66 ya, tapi kita akan baca sampai ayatnya yang ke-42 saja. Ya, banyak penafsir mengatakan bahwa penulis kitab Ratapan ini adalah Yeremia. Ya, banyak. Waktu kami kuliah juga dulu, Pak Gem juga kuliah, pernah kami diajarkan bahwa memang Yeremia adalah penulis dari kitab Ratapan. Tapi dari pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-42 ini saya melihat tidak indikasi bahwa Yeremia adalah penulis dari kitab Ratapan tersebut. Maka walaupun mungkin banyak penafsir menyatakan itu ya, bukan berarti bahwa saya tidak setuju, tidak, karena ini pandangan ya, pandangan. Di dalam pasal 3 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-60 ini tidak mengindikasikan bahwa Yeremia adalah si penulis kitab Ratapan. Makanya saya akan pakai kata peratap saja ya, kata peratap. Oke. Nah, uniknya pasal 3 ini berada pada posisi tengah ya. Di ayat kan sampai pasal 5, ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, pasal 3 ini berada di tengah-tengah daripada kitab ini, menunjukkan sentral dari berita apa? Ratapan. Ya, sentralnya berita tentang ratapan, yaitu penderitaan umat Allah, tapi ada rahmat Allah yang Allah sediakan bagi umatnya di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat dikatakan di situ bahwa Allah ingin menunjukkan kepada umatnya, kepada si peratap maupun kepada umatnya, bahwa Allah bekerja, karya Allah bekerja di tengah-tengah umatnya di dalam penderitaan. Secara pribadi Dia bekerja di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umatnya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa Allah, pribadi Allah bekerja di tengah-tengah penderitaan umat Allah, ya. Uniknya juga di
pasal 3 ayat 22 sampai 23 ini tadi saya katakan bahwa tidak menunjukkan dalam situasi yang nyaman, tidak menunjukkan dalam situasi yang enak, tidak menunjukkan dalam situasi yang nikmat, tapi berada pada situasi keadaan yang tidak baik. Ada penderitaan yang dialami oleh si peratap, tapi juga secara komunal. Kalau kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 60 itu ada pengulangan, berulang-ulang ditulis kata aku. Lalu kata apa? Kami dan kita. Berarti apa? Si peratap mengalami penderitaan secara pribadi tapi juga secara komunal yang dialami oleh umat Allah. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel itu bukan hanya si peratap tapi umat Allah yang ada di situ, ya, yang mengalami penderitaan, yang mengalami situasi yang tidak mengenakan. Mari kita lihat, tapi puji Tuhannya, walau berada dalam kesukaran, walau dalam penderitaan, walau berada dalam kematian, tapi Tuhan janjikan apa tadi? Ada rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Coba kita lihat di situ ayat 1, saya bacakan bagi kita semua. Dikatakan begini, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murkanya. Sekali lagi saya ulang, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ada yang aneh tidak? Dari ayat 1 ini. Si peratap berkata bahwa dia yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murka Allah. Bahwa di sini bahwa si peratap dikatakan apa? Memandang Allah sebagai penyebab penderitaan. Si peratap memandang Allah sebagai apa? Penyebab penderitaan yang dialaminya dan juga bagi bangsanya, bagi umat Tuhan. Itu ya, dikatakan. Jadi kalau kita mau bilang bahwa di sini bahwa paradigma berpikir daripada si peratap ini apa? Cukup aneh. Dia apa kalau kita mau bilang dia menuduh Tuhan penyebab dari segala penderitaanku. Ya, bukan hanya itu, umatmu Tuhan. Tapi kenapa kamu cambuk murkamu terhadap aku dan terhadap bangsamu? Kan dia bilang begitu, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ayat 2, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya dengan apa? Berulang-ulang. Paradigma berpikir yang salah ke siapa? Si peratap. Bahwa Allah penyebab dari apa? Penderitaan. Ya, mari kita lihat ada 3 poin yang akan saya bagikan. Bahwa rahmat Allah itu nampak dalam 3 hal. Yang pertama itu tadi saya lupa. Peratap memandang Allah sebagai penyebab penderitaan karena apa? Paradigma berpikir daripada peratap yang salah. Ya, jadi peratap ini tadi sekali dia bilang, dia menuduh Tuhan bahwa gara-gara engkau Tuhan, gara-gara engkau, aku menerima cambuk murkamu, aku menerima penderitaan, aku menerima kesukaran, aku menerima kesengsaraan, bahkan kematian. Coba saya tanya kita, kira-kira berani tidak kita tuduh Tuhan seperti itu? Berani tidak? Tapi ini peratap dengan jujur dia katakan kepada Tuhan, engkau Tuhan yang cambuk saya, engkau Tuhan murkamu atas saya dan bagi umatmu. Tetapi kita melihat bagaimana respon Allah ketika dia mendengar seruan paradigma berpikir daripada si peratap. Ayat 2 sampai ayat 17 di situ, tadi saya sudah bacakan ayat 17 sampai 24. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan dan aku lupakan kebahagiaan. Lalu
Dari ayat 2 sampai ayat 17 ini adalah penjelasan secara detail yang dialami oleh si peratap. Lalu ayat 42 dan ayat 40 sampai ayat 48 adalah murka Allah yang dialami secara komunal. Ya, jadi bukan hanya si peratap yang mengeluh, bukan hanya tapi juga umat Allah mengeluh, meratapi kenapa cambuk Tuhan harus mereka alami. Kenapa cambuk Tuhan harus mereka rasakan. Gitu. Jadi pada ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. 43 sampai 48. Di situ kita nyatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh si peratap dan secara komunal kita lihat bahwa merasakan sakit secara berketubuhan. Kira-kira mungkin begitu tepat katanya, mengalami sakit secara tubuh, begitu berketubuhan yang dialami oleh si peratap dan umat Allah. Ia mengalami penghakiman yang menyakitkan, ia mengalami kesakitan, ia mengalami kepahitan, ia mengalami bayang-bayang maut, dan dia bersangka bahwa Allah melupakan dia. Coba kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ kan semua peratap mengungkapkan betapa Tuhan sepertinya melupakan kita. Tuhan tinggalkan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Jadi penderitaan yang terdalam yang dialami manusia itu bukan karena dipukul manusia. Penderitaan terdalam yang dialami oleh umat Allah bukan karena sesama kita, kalau mau dibilang mengkhianati kita. Penderitaan terdalam yang kita rasakan bukan karena saya tidak ditegur, tapi penderitaan yang terdalam adalah apa? Ketika Tuhan meninggalkan kita. Pedis, sakit, tidak enak. Kalau berpikirnya begini, kalau saya tidak ditegur, saya cari yang lain. Tapi kalau Tuhan yang tinggalkan, apa jadinya kita? Apa jadinya? Ini yang dialami oleh siapa? Si peratap dan umat Allah. Bangsa kecil berada pada pembuangan, musuh kiri kanan muka belakang mengelilingi mereka, tapi mereka tetap apa? Tidak peduli hal itu, asalkan Tuhan bersama kita. Tapi ini dialami umat Allah, ditinggalkan Tuhan, mereka merasa Tuhan tinggalkan kita. Tuhan mencambuk kita dengan murkanya. Bahkan kami mengalami yang namanya kematian. Pasti pedih. Kita bisa bayangkanlah kalau kita kehilangan orang yang paling kita cintai. Kita kehilangan mungkin anak kita kehilangan saudara kita kehilangan orang tua kita. Pedis, sakit, apalagi Tuhan. Ya kan? Ini paradigma yang salah, paradigma berpikir yang salah daripada si peratap. Dia tuduh Tuhan bahwa Tuhan tinggalkan kami. Tuhan, kenapa engkau pukul kami dengan cambukmu? Kalau orang lain mungkin it's okay, tapi kamu Tuhan, engkau pilih kami dari umat yang kecil, tapi engkau pilih kami. Tapi kenapa Tuhan dalam kondisi begini engkau tambah cambuk kami, engkau tambah pukul kami? Itu kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi ini adalah paradigma ya, berpikir yang salah daripada si peratap. Ya. Jadi dia mengalami penderitaan secara fisik, mengalami apa yang disebut dengan kehilangan relasi damai sejahtera dengan Tuhan. Ya, bukan secara fisik, tapi hubungan relasinya dengan Tuhan tidak ada lagi damai sejahtera. Karena dia tadi apa? Katakan ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Dia kehilangan relasi damai sejahtera dengan Tuhan.
Mungkin kita pernah alami itu. Kita tuduh Tuhan, kita anggap Tuhan tidak baik bagi kita. Tapi nanti kita lihat bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh si peratap, apa yang dipikirkan oleh umat Tuhan itu salah. Kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Kita lihat di ayat 8. Dia katakan begini. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ayat 17-18. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini ya, dia merasakan kehilangan relasi damai sejahtera dengan Tuhan. Waktu pandemik kan kita semua mengalami tuh pandemik 2 tahun lalu ya, 2019. Mungkin banyak mengalami yang namanya resesi ya, apalagi para pedagang itu kan efeknya luar biasa. Ada orang yang kehilangan keluarganya, dituduh. Kalau dulu kan sensitif sekali kalau kita ada yang sakit lalu sakit flu sedikit, lalu hilang rasa pengecap, lalu kita dituduh kita COVID. Kami alami itu, usiaan dituduh. Marah juga ini karena sensitif pada saat itu kalau kita dibilangkan kita COVID, sensitif sekali. Maka marahlah kami. Tapi kita lihat, toh sakit itu bisa sembuh. Tapi kalau kehilangan relasi dengan Tuhan, bagaimana itu ya? Kita tuduh terus Tuhan, gara-gara kau Tuhan, gara-gara kau ini saya sakit ini, gara-gara kau Tuhan saya kehilangan saudara saya, gara-gara kau Tuhan keluargaku begini dan begini. Semoga kita tidak seperti itu ya. Kita tidak punya paradigma yang salah kepada Tuhan dengan menuduh Tuhan bahwa Tuhan yang menyebabkan penderitaan ini. Semoga kita selalu senantiasa seperti lagu tadi, sebenarnya itu sudah kesimpulan akhir bahwa Tuhan itu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya atas kita semua. Ya. Di sini juga kita melihat bahwa peratap mengalami yang namanya keputusasaan, melihat dirinya dalam keadaan sukar. Mungkin timbul dalam hatinya pertanyaan yang begitu begitu dalam. Kenapa harus kami? Kenapa harus umatmu? Seorang kritikus berkata, John Stuart Mill berkata begini, jika Allah menghendaki adanya kejahatan di dunia ini, maka ia tidak baik. Jika ia tidak menghendaki kejahatan tetapi kejahatan itu ada, maka ia tidak berkuasa. Jadi jika ada kejahatan, maka Allah itu tidak pengasih atau tidak maha kuasa. Kejahatan mengaburkan kasih dan kekuasaan Allah. Seorang kritikus, tapi lucu ya, dia mengkritik. Dia melihat bahwa Allah itu seperti kalau saya bilang Allah itu sepertinya pelin-pelan. Dia kan menyandang gelar, bukan gelar sih. Dia disandangkan dengan Allah yang penuh baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai. Tapi toh ada kejahatan, tapi toh ada penderitaan, tapi toh ada kesakitan. Ini kalau kita mau bilang ini dilema dalam kehidupan umat Allah. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Allah berjanji bahwa Dia akan senantiasa ada di sisi kita. Allah berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Tapi yang terjadi adalah umat Allah dipukul, umat Allah diremukkan, umat Allah dihancurkan oleh tangan Allah sendiri. Paradigma, sekali lagi saya katakan, ini dilema. Jika kita tidak selesaikan dengan firman Allah,
maka kita akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak memandang dari segi kacamata Alkitab, firman Allah, maka kita akan jadi orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Ayat 32 dan 38 saya bacakan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 38. Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Perhatikan, tadi si peratap tuduh Tuhan bahwa cambuk murka Tuhan yang menyebabkan umatnya, yang menyebabkan dia mengalami apa? Penderitaan. Tapi di ayat 32 dan 38 dia bilang begini, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi ayat ini adalah kata yang begitu penting, begitu sentral di dalam menjawab dilema yang dihadapi umat Allah. Walaupun umat Allah berada dalam posisi menderita, tapi apa? Kasih setia Tuhan itu ada. Ya katakan, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Di sini kita melihat bahwa peratap berbicara bahwa di balik penderitaan adalah apa? Kedaulatan Allah yang Allah kerjakan atas mereka. Ada kedaulatan Allah. Walaupun peratap berbicara mengenai kedaulatan Allah dengan narasi yang berbeda, dengan menceritakan dengan cara yang berbeda. Contoh seperti Rasul Paulus, seperti Musa. Tapi narasi yang digunakan oleh siapa si peratap ini cukup unik. Dia katakan bahwa ayat 32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Lalu ayat 38, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ini berbicara apa? Apa yang dialami oleh umat Tuhan, apa yang dialami oleh kita umat Allah, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, mengalami sakit, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Di balik semua itu apa? Itu adalah kedaulatan Allah dengan memberi apa? Ada kasih setianya yang besar atas umatnya. Contoh kita mau gambarkan begini, kedaulatan Allah itu, Bapak Ibu pernah nonton SpongeBob? Dia hidup di dalam laut kan? Itu seperti begitu, kedaulatan Allah itu, kasihnya Allah itu, kebesaran kasihnya itu seperti begini. Kita menggambarkan kedaulatan Allah itu seperti samudra yang begitu luas, dan kita seperti ini, seperti ikan-ikan, seperti udang-udang yang tinggal di situ. Ternyata apa? Allah berada di dalam kita. Kita mau lakukan aktivitas apa di situ? Contoh tadi saya ngajar di kelas berapa tadi ya? Kelas 3. Saya bilang begini, itu Allah itu maha hadir. Contoh, kita seperti di dalam ruangan begini. Apakah Allah tidak hadir? Dijawablah, Allah hadir. Oke, Allah itu hadir. Kita bisa melakukan apa di sini? Kita bisa menyanyi, kita bisa menulis, kalian bisa lompat-lompat, tapi jangan kau pukul temanmu. Lalu bilang gini, berarti Bu, bisa kita lakukan apa? Bisa kita lakukan, di rumah juga begitu, bisa kita lakukan aktivitas kita. Lalu saya bilang begini, bahkan kalau kita mau sekalipun di situ. Lalu mereka bilang begini, bisanya itu Tuhan ada di kamar mandi. Bisa, karena dia apa? Allah yang maha hadir. Kalau dia tidak maha hadir, dia bukan Allah. Dia mikir juga, betul juga betul itu Bu Guru. Berarti kalau di kamar mandi saya tidak mau takut. Ya begitulah kira-kira, jangan kau takut kalau kau di kamar mandi malam-malam. Kalau itu kan pertanyaannya anak murid kadang-kadang lucu gitu. Oke, gitu ya.
Jadi kedaulatan Allah itu menopang, memelihara segala sesuatu, karena itu dia apa? Mengarahkan, dia mengatur, dia memerintah segala keberadaan ciptaan untuk apa? Menggenapi kehendak Allah secara apa? Sempurna. Saya ulang sekali lagi, kedaulatan Allah menopang, memelihara segala sesuatu, karena itu dia mengarahkan, dia mengatur dan memerintah segala keberadaan ciptaan untuk apa? Menggenapi kehendak Allah secara sempurna. Jadi kalimat ayat 32 dan 38 itu, di balik itu ada apa? Konteks pemikiran kedaulatan Allah yang begitu amat dalam, yang Allah berikan kepada umatnya. Jadi apa yang kita alami dalam hidup ini semua berada dalam kontrol, kendali, kedaulatan Allah. Ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa ayat 32 dan ayat 38 itu sebenarnya peratap mengakui bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menopang, mengarahkan, memerintah segala sesuatu mencapai apa yang menjadi kehendak kekal Tuhan secara sempurna, bahkan di dalam hal-hal yang detil dalam kehidupan kita. Kan kita kadang-kadang berpikir bahwa ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam keadaan sakit, Tuhan tidak hadir di situ, ketidakadaalahan di situ. Tapi ternyata dari peratap ini kita lihat bahwa dalam hal-hal yang detil, hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang besar secara makro itu Allah hadir. Ya, Allah ada di situ. Yang tadinya peratap menuduh Tuhan bahwa Allah penyebabnya penderitaan mereka, tapi di ayat 32 dan ayat 38 itu, di situ kita lihat akhirnya apa? Si peratap diubahkan oleh Allah. Sekarang yang melihat apa? Segala sesuatu yang buruk itu datang dari Tuhan. Allah izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Ya, Allah izinkan itu. Ayat 1 dia bilang begini, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ayat 1 ini apa? Mengindikasikan bahwa peratap dan juga umat Allah itu apa? Berdosa. Kenapa? Dialami apa? Cambuk murka Tuhan. Kan tidak mungkin tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak mengenakan kalau tidak ada sebabnya. Umat Allah dan si peratap mengalami cambuk murka Tuhan karena apa? Ada dosa. Karena Allah itu tidak suka ada dosa, hal sekecil pun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan hukum. Kan kadang-kala kita apa? Menakar, saya hanya bergosip, tidak berat-berat amat sih, dosaku ringan. Atau ketika dia membunuh si A, oh dia baru berdosa, dicatat itu namanya di buku kehidupan. Dicatat itu sama malaikat. Tapi kalau hanya kita bergosip, kalau kita hanya mengejek, kalau kita hanya menipu, itu tidak. Yang apanya menipu yang kecil-kecil lah. Contoh, kalau menipu yang tidak terlalu merugikan, itu Tuhan mengertilah. Kalau kita cari uang juga, tidak. Dosa ya dosa. Mau kecil, mau besar, itu dosa. Makanya Allah hukum. Karena dia bilang begini, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya Tuhan. Kenapa sampai ada cambuk murka? Karena ada dosa. Tidak mungkin Pak Gem tiba-tiba pukul Abi tanpa ada sebab. Orang tua mana yang menghukum anaknya tanpa ada sebuah kesalahan yang dia perbuat? Saya ini mungkin kalau mau dibilang sama saya punya Usi, kalau saya marah Veo, kan itu Usi non itu paling sayang dia. Jadi kalau saya marah, itu dia lebih marah. Sampai saya bilang begini, siapa yang punya anak sebenarnya ini? Saya bingung juga. Jadi begitu dia suka marah. Saya bilang begini, saya marah dia, saya hukum dia, saya kasih disiplin. Kan kalau dia salah, masa saya tidak apa-apa Mina, kau lempar orang, tidak apa-apa Mina, kau pukul orang. Nanti mama yang bela. Tidak akan mungkin. Pasti kita akan kasih hukuman buat dia
supaya dia sadar bahwa ada kesalahan yang dia perbuat. Kan orang tua mana yang mau anaknya berbuat salah dikasih biar-biar, nanti besok lusa susah diaturnya. Makanya saya bilang begini sama Usinon, kalau saya marah dia tolong diam. Sebab kalau kamu bela, dia semakin menjadi-jadi karena dia pikir ada yang bela, mama tuaku bela dia. Padahal maksudnya gini, saya mendisiplinkan dia. Kalau kamu tidak bikin tugas, mamanya akan marah. Apalagi mami guru, kan malu, masa anaknya guru dia tidak mau menulis kan, tidak bikin tugas, memalukan. Yang sangat memalukan begitu ya, apalagi kan semua aku tahu begitu. Jadi kalau saya marah atau Pak Gem marah atau Bu Gem marah, semua kita ini marah terhadap anak kita, pasti karena apa? Ada sesuatu yang kita mau buat mereka supaya apa? Hidup, jangan berbuat yang salah begitu ya. Kita disiplinkan mereka. Kan tidak mungkin kita pukul sampai berdarah-darah sampai dia mati, kan tidak mungkin. Ada harus, makanya Tuhan bilang kalau kita mengalami cambuk murkanya Tuhan, kalau umat Allah mengalami cambuk murkanya Tuhan, karena apa? Ada dosa yang mereka telah berbuat. Yang kedua, rahmat Allah yang baru setiap pagi itu untuk menunjukkan rahmatnya Allah, di mana Dia memberi dirinya sebagai satu-satunya pengharapan bagi umat Allah. Allah adalah fondasi satu-satunya bagi pengharapan umat Allah. Jelas di sini di ayat 18, sekali lagi saya bacakan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Si peratap curiga, ia bersangka buruk kepada Tuhan, bahwa apa? Tidak ada lagi pengharapan. Katakan situ kan, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa sampai ayat yang ke-23, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Yang tadinya apa? Dia curiga kepada Tuhan bahwa Tuhan penyebab penderitaan. Tapi apa di sini apa? Dia melihat apa? Bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Ada apa situ? Ada rahmatnya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ada rahmat Tuhan di tengah penderitaan. Ada harapan Tuhan di tengah penderitaan. Bahwa Tuhan akan apa? Menolong. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan menjaga. Jadi itu ya, kita lihat di situ. Yang tadinya dia menuduh Tuhan, akhirnya apa? Dia apa? Memiliki iman kepada Tuhan. Bahwa ada pengharapan, ada pertolongan Tuhan. Yang menarik di sini ayat 19 dan 20, dia bilang begini, ingatlah akan sengsara dan pengembaraanku akan ipu dan racun. Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ada dua kata yang disandingkan di situ. Maaf, bukan dua salah. Ada satu disandingkan ini ya. Dia menyandingkan antara ayat 19 dan 20. Dia begini, ingatlah akan sengsaraku. Si peratap meminta apa? Tuhan ingat dia. Tapi di ayat 20 dia bilang begini, tetapi hal-hal ini, ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang terjadi? Bahwa si peratap dia ingat Tuhan, dia memiliki iman kepada Tuhan, dan dia juga apa? Tuhan, dia mau juga Tuhan ingat dia. Ada iman di situ, ada pengharapan di situ. Dia menyadari ternyata dalam kesengsaraannya Tuhan ada. Dia meminta Tuhan apa?
ingat Dia. Ingat Dia. Dan apa? Dia juga ingat Tuhan. Kan yang menyedihkan kalau sudah dalam keadaan tersesat, sudah dalam keadaan tidak enak, kita tidak ingat Tuhan, itu yang kalau kita mau bilang tanda kutip kurang ajar. Kita anak tapi kita tidak ingat siapa Bapak kita. Harusnya dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan tidak mengenakan, kan kita harusnya datang kepada Tuhan. Kita ingat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhannya si peratap menyadari itu. Dia bilang apa? Tuhan ingat saya, dan saya pun ingat Tuhan. Luar biasa. Jadi iman dan pengharapan itu dua hal yang tidak boleh kita abaikan. Iman dan pengharapan itu kalau saya mau gambarkan seperti kupu-kupu ya, yang belajar biologi dulu kan SMP. Kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu itu apa? Larva kan? Larva lalu kepompong. Tegur saya kalau salah ya, soalnya bukan jurusan biologi. Larva kepompong baru jadi kupu-kupu. Itu iman begitu. Larva ini dia memandang kepada kupu-kupu. Di tengah penderitaannya, imannya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Larva itu memandang kepada kupu-kupu yang apa dia pandang. Kan iman bilang apa? Dalam Ibrani 11. Ya, semua pintar, lolos nanti kalau ada games ini. Itu ya. Jadi larva walaupun dia belum melihat tapi dia yakin bahwa dia nanti akan jadi apa? Kupu-kupu yang indah, yang berwarna-warni. Kalau kita lihat larva kan jelek sekali, tapi ketika dia sudah jadi kepompong, akhirnya dia jadi kupu-kupu. Wow, indah. Di sini apa? Si peratap memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, bahwa dalam penderitaan Tuhan apa? Akan membebaskan mereka, akan menolong mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Jadi ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Kasih setia Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya itu keset. Ya, keset itu apa? Adalah kebaikan dan kesetiaan Allah yang merupakan tindakan Allah yang lahir dari karakter Allah sendiri. Dia adalah Allah yang apa? Setia. Ya, Allah yang setia. Jadi pemberian Allah yang bebas tanpa syarat bukan karena apa? Ketaatan, bukan karena kesucian, bukan karena perbuatan kita, tetapi apa? Karena keset, bukan kesetnya kaki ya, tapi karena apa? Kesetiaan Tuhan. Kita hidup hari ini, kan kita mengalami tidak selamanya kita kan naik terus, kadang-kala kita turun. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Itu karena apa? Kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Kalau rahmat dalam bahasa Ibrani itu berarti apa? Kasih sayang, no? Kasih sayang. Tapi bahasa Yunani secara singular itu berarti apa? Rahim. Berbicara tentang apa? Rahim yang secara analogi tentang apa? Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Anak kita buat salah tidak mungkin, saya buang kau mi, saya tidak ingin kau. Pergi mi cari orang tua lain, tidak mungkin kan? Tapi apa? Karena kasihnya, cintanya, anak berbuat salah, Tuhan hukum, Tuhan kasih disiplin. Dan kita apa? Akhirnya sadar bahwa saya salah, saya ingat Tuhan. Saya minta ampun ke hadapan Tuhan. Tuhan saya terima karena setia. Karena kesetiaan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena rahmat. Rahmat juga berarti apa? Dalam bahasa Ibrani artinya apa? Kasih sayang.
kasih sayang Tuhan. Lalu selalu baru setiap pagi. Bahwa apa? Setiap pagi, ini luar biasanya. Setiap pagi Allah memberikan apa? Kesempatan kepada kita untuk apa? Sadar, kasih kesempatan kepada kita untuk apa? Tahu bahwa apa? Kita butuh namanya pengampunan. Tanpa sadar kan kita bisa kadang-kala, apalagi kita ini perempuan, kadang-kala lihat tak salah sedikit orang punya baju kita so nilai. Loh? Saya kadang-kala, tidak matchingnya bajunya gitu ya. Atau bahasa sederhananya kami kadang-kala begini, dia K-pop banget ya bajunya, aliran K-pop maksudnya warna ini hitam, di sini merah, terus jilbabnya warna apa, itu ya warna-warni sekali begitu ya, pelangi. Padahal itu maksudnya kami. Jadi setiap pagi Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk apa? Minta pengampunan Tuhan. Maka dikatakan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Jadi ada kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Maka pergunakan kesempatan itu. Ingat, besar setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Ya, lalu dia katakan begini. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ingat kata Tuhan adalah bagianku. Kita ingat kaum Lewi. Kaum Lewi kan tidak dapat apa? Tanah. Tapi yang menjadi bagian mereka apa? Tuhan. Kita lihat Keluaran 34 ayat 6, dia kata itu, Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Bagian kita adalah apa? Tuhan. Luar biasa kan? Tuhan kasih dirinya buat kita. Kita yang berdosa, tapi Tuhan tanggung kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa ya. Tapi pikir-pikir ini Tuhan, kapasitas hatinya besar sekali sampai mau mengorbankan dirinya buat kita. Yang terakhir, rahmat Allah sebagai pertobatan, sebagai buah dari pekerjaan Allah yang membawa restorasi rohani, ayat 24 sampai 26, lalu ayat 40 sampai 42. Saya cepat saja karena sudah sampai jam 8. Yang pertama itu pertobatan, yang pertama apa? Perubahan paradigma dalam relasi dengan Allah. Di dalam teks kita dalam ayat 24 ini, bahwa dia katakan bahwa Tuhan adalah bagiannya. Jadi ada perubahan paradigma cara berpikir daripada si peratap. Yang kedua, paradigma berpikirnya dia diubahkan itu bahwa dia mengatakan bahwa Tuhan adalah baik. Yang tadinya ia tuduh Tuhan, ia marah Tuhan, tetapi kemudian di ayat 25 bagian A dia bilang apa? Bagian A, maaf kertas tadi. Tuhan apa? Adalah baik bagi orang apa? Yang berharap kepadanya. Tuhan itu baik, ya. Jadi perubahan bukan hanya perubahan secara relasi, tapi juga perubahan secara sikap terhadap Allah. Tidak lagi menuduh Tuhan, tidak lagi sangka Tuhan bahwa Tuhan yang menyebabkan kesusahan. Tapi dia berkata bahwa Tuhan adalah baik. Ayat 42 dia katakan begini. 40 dan 42. Marilah kita menyelidiki hati dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Bahwa Allah mau kita menyelidiki hati kita. Selidiki hati kita. Kalau kita mengalami penderitaan, peratap memakai kata cambuk murkanya, berarti ada yang salah dalam diri kita. Tapi di balik itu jangan tuduh Tuhan. Katakan bahwa ketika mengalami penderitaan, mengalami kesakitan,
mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, berarti ada yang salah. Tuhan mau kita bertobat, kembali kepada Dia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini saja. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini segenap kami umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Ya, kenal Tuhan. kami. Tuhan tahu kami. Dosa apapun Ya Tuhan. jauh di lubuk hati kami, mungkin Ya. sesama kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan ingin mengajar kami. Tuhan ingin mendidik kami. Ketika kami dididik Tuhan, ajar kami untuk taat. Ajar kami untuk berespon dengan benar. Kalau kami dididik untuk semua bagi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat yang baru bagi kami setiap pagi. Bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus itu Ya. untuk senantiasa mengingatkan kami untuk tetap berharap, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman. Terpuji Engkau Allah kami. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Mari sebelum kita berdoa kita nyanyikan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh
Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan berdoa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Agustinus Bida, dan kita semua boleh mendukung bersama-sama di dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji, memuliakan akan Ya Engkau Yesus Tuhan, Tuhan. mengagungkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Ya Tuhan. kami sudah boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh tinggal diam dalam hati pikiran kami, Yesus. dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, Yesus Tuhan. Ibu Desi, kami mohon Tuhan, Ya. Engkau berkati ia, Engkau berikan ia hikmat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau pimpin sertai ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa ia sebagai Ya Yesus. pengajar Tuhan di sekolah dasar, Batulo Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati dalam tugas pelayanannya Tuhan. Biarlah ia senantiasa semakin berkobar-kobar untuk melayani Engkau Tuhan. Dan ia juga boleh melaksanakan tugas pekerjaannya tiap-tiap hari. Bapa dalam sorga, Ya. pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa Ya. agar Tuhan mengaruniakan bagi kami hati yang bijak Tuhan, Ya. agar kami boleh diajar, agar kami boleh dituntun Tuhan untuk mengenal akan damai Ya Tuhan. yang daripadamu Tuhan, agar kami boleh mengenal kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Amin. kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan, Ya Tuhan. dan kami boleh menciptakan damai bagi umat manusia Tuhan. Yesus. Kami mohon Tuhan, hentikan kebencian, hentikan peperangan yang terjadi di mana-mana Tuhan. Biarlah damai-Mu boleh terjadi Ya. dalam kehidupan kami. Yesus. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk kekejaman perang ya Tuhan, yang Ya. terjadi di berbagai tempat Tuhan, Yesus. di mana darah orang tidak berdosa tertumpah Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan pengampunan. Kami mohon Tuhan, kasih-Mu terjadi. Kami mohon Tuhan agar rekonsiliasi terjadi Ya Tuhan. bagi kedua belah pihak yang mengalami peperangan Tuhan. Yesus. Biarlah ya Tuhan, setiap rancangan jahat dari iblis Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Biarlah rancangan jahat itu boleh kami padamkan. Api kebencian yang terjadi, kekerasan dan pertumpahan darah, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, Ya. pada kesempatan ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, agar terjadi kesatuan, agar terjadi kerjasama di antara para pemimpin dunia Tuhan, di antara bangsa-bangsa Tuhan, agar mereka boleh mengusahakan kedamaian, keamanan, dan keadilan boleh tercipta Tuhan, dan kemakmuran dunia boleh terjalin. Ya. Biarlah kami boleh merasakan kemakmuran itu Tuhan, Yesus. karena dunia ini dalam pimpinan, dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami percaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami Ya. dimanapun
anak-anak-Mu berada Tuhan. Ya, Dimanapun jemaat-Mu berada di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Tuhan, mereka boleh merasakan damai, sukacita, Yesus. oleh karena Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Amin. Biarlah dunia ini boleh tercipta damai yang daripada-Mu Tuhan. Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ya Tuhan. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Kau turun tangan, memulihkan kami. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Amin, amin Tuhan. Kau turun tangan memberkat. Mari katakan dengan iman, aku percaya. Amin Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan kami Tuhan. Amin, amin. Aku percaya Engkau Allah yang dahsyat. Amin Tuhan. Kau turun tangan memberkatiku. Doa yang kedua saya serahkan kepada Ibu Dwi, dan mari kita semua boleh mendukung bersama-sama. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus.
Ya, Yesus. Ya, sebelum kita berdoa untuk doa pokok yang ketiga, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Amin. Amin. Ini iman kami Tuhan. Disediakan bagi kami. Ya Tuhan. Dan dipulihkannya. Dengan iman katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ya Tuhan, ini iman kami. Mujizat Tuhan Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Ya. Dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada Ibu Yonce untuk memimpin kita di dalam doa yang ketiga. Ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami bagian dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Ya. untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami berterima kasih untuk Ya, keadaan yes. ekonomi yang stabil, keadaan politik yang baik, juga kehidupan toleransi, hidup beragama yang baik atas bangsa kami. Ya, Yesus. Namun kami juga tidak bisa memungkiri Bapak kalau banyak hal-hal yang tidak baik juga terjadi atas bangsa kami yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Ya, terutama menjelang kami memasuki tahun politik, Ya, menjelang diadakannya Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak tahun 2024. Ya, Yesus. Karena itu Bapak, kami mohon perlindungan-Mu atas bangsa kami. Patahkan setiap rancangan-rancangan jahat atas bangsa kami. Lindungi bangsa Ya. kami dari penyebaran hoaks, eksploitasi politik identitas, ujaran Ya, kebencian, dan kampanye hitam yang agar dapat dikendalikan. Kami Ya, mohon Yesus. juga Bapak, agar kami selalu dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang Amin, benar, Tuhan. yang takut Tuhan, yang punya hati untuk bangsa ini, yang cinta Ya. bangsa ini, agar bangsa kami dibawa ke arah yang lebih baik, lebih Ya. aman, lebih sejahtera. Karena itu Bapak, kami mohon terangi hati masyarakat Indonesia dengan kebenaran, Ya, benar di mata Tuhan, dan mampu memilih pemimpin yang jujur, benar, dan adil. Amin. Kami mohon juga Bapak, berkati Polri, TNI, dan BIN agar mampu mengatasi dan berkoordinasi untuk mengatasi kendala Ya, pengamanan Amin. dalam persiapan pesta politik ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pelaksanaan G20 di Bali November tahun 2022 Ya, agar sukses dan menghasilkan keputusan yang berdampak bagi dunia. Amin. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia agar gerejamu bangkit dan pulih kembali dari berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi. Dan sebagai gerejamu juga Bapak, kami mohon ampun kalau kami sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampun untuk kesalahan kami, untuk kekurangan kami. Mampukan kami Bapak untuk bersama-sama bertumbuh dalam kesatuan, menjadi Amin. berkat bagi jemaat, lingkungan, kota, dan bangsa dengan membagikan terang dan kasih Tuhan. Ya, Terima kasih Bapak, mampukan juga gerejamu untuk mempersiapkan umat yang layak dan menjadi penuai, juga menjadi mempelai yang Amin. bersama-sama Tuhan. membangkitkan pelayanan intergenerasi sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji firman-Mu bahwa apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan hari ini kami berdoa secara khusus bagi Ibu Sinta. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupannya. Kami tetap percaya selama masih ada kesempatan, mujizat itu masih ada. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dengan damai pemulihan yang daripada-Mu. Kasih Allah terus mengalir dalam kehidupannya. Sungguh dia mengalami Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Sungguh Engkau sangat mengasihi dia dan Engkau sangat menyayanginya. Terima kasih Tuhan, begitu juga
saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami sakit dalam gerejamu di jemaat ini. Tuhan terus memulihkan keadaan mereka, memberkati. Dan kami semua umatmu di tempat ini kami percaya, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami semakin kuat, kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi ke depan, tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberikan janji-Mu kepada kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau terus berjalan bersama-sama kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil kita mendengarkan pengumuman. Kepada ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengumuman khususnya untuk anak remaja. Besok diingatkan bahwa ada undangan untuk ibadah bersama di GPIB jam 6 sore. Mohon perhatian, jam 6 sore ya ibadah dimulai. Ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB jam 6 sore. Berikutnya sesudah ini mungkin masih ada latihan kah? Ya. Ya. Kemudian juga diingatkan mengenai program kita di bulan Agustus ini tentang rencana untuk mengadakan pemeriksaan bagi warga sekitar untuk dipersiapkan WBI. Diperhitungkan berapa orang targetnya, termasuk kalau memang jadi sehubungan dengan pembagian pakaian bekas layak pakai. Mungkin kalau ada ya mungkin ya kalau ada yang hanya itu yang biasa kadang untuk mempersiapkan, mungkin dicuci bersih, kalau perlu langsung disetrika. Hanya biasa seperti kemarin beberapa saat yang lalu kita main-main, Pak Beni bilang begini, kita orang Indonesia ini biasa sampai robe baru kita ganti. Kalau orang luar negeri biasa ada jadwalnya. Kita cerita tentang sepatu di Singapura, pakaian di Singapura, jadi mereka ada. Tapi jangan sampai yang sudah tidak bisa dipakai ya. Ya dengan pemeriksaan kesehatan. Berikutnya ya itu saja pengumuman. Sampai kita akan bertemu di hari Minggu nanti dalam ibadah raya. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Amin.
kepada Tuhan, malam hari ini kami boleh beribadah. Ya Tuhan. Kami memandang kepada kasih karunia-Mu yang dahsyat, sehingga kami percaya puji dan sembah kami dilayakkan di hadapan-Mu. Amin. Kami mendengar akan isi hati-Mu, bahwa dalam hidup ini banyak perkara-perkara terjadi, kesusahan dan pergumulan karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi hari ini kembali Engkau menegaskan, bahkan seperti Bapa yang menghukum anaknya, tetapi senantiasa berbelas kasih, Ya. demikianlah Engkau. Engkau tetap baik bagi kami. Rahmat-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Ya. Karena itu dalam apapun yang terjadi di hidup kami, di dalam pahit getirnya pergumulan hidup kami, biar kami tetap dekat Engkau. Amin. Tuhan. Karena kami percaya kasih karunia itu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan kembali. Karena itu berkatilah kami semua melalui penumpangan tangan hamba-Mu ini, untuk kami menerima berkat. Berkat bagi orang yang beribadah, berkat bagi orang yang memberitakan kabar baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat tangan kita arahkan hati pikir kita kepada Tuhan. Dan Ya. dengan iman terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Halik pencipta langit dan bumi, kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, Ya. dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai dan sejahtera itu tercurah atasmu, Amin. atas kita semua malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Jangan dulu pulang, kita akan menerima snack. Ya, Widya pimpin kita dalam doa. Ya, kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nanti Saudari Widya akan pimpin. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau.